melakukan pengabdian. Ini suatu rahmat ya, yang harus kita selalu syukuri ya. Dan yang kedua tentunya tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena dengan perjuangan beliau kita masih diberikan ya suatu nikmat iman, nikmat Islam ya, dan salah satunya ilmu yang saat ini kita sedang geluti gitu ya. Yang ketiga tentunya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah ya, MTS Sanawiyah Darul Iman ya, kepala sekolah maupun jajarannya ya, baik di bidang kurikulum maupun guru-guru dan semuanya, dan tentunya dibanggakan para mahasiswa yang saat ini sedang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Saya sebagai pembimbing untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya sangat mengapresiasi ya. Artinya kegiatan ini mudah-mudahan memberikan satu dampak, karena ada suatu program dari Dikti namanya itu kampus berdampak ya. Artinya suatu kegiatan kampus yang memiliki dampak langsung kepada sekolah-sekolah yang kita jadikan sebagai mitra kan gitu ya. Apalagi ini mitranya itu basisnya adalah basis Islam ya, yang kita tentu kalau kita lihat sekolah-sekolah berbasis Islam apalagi di daerah pelosok-pelosok itu, kalau untuk istilah teknologi itu kayaknya masih minim ya. Makanya dengan ada kegiatan ini menjadi satu sharing of knowledge ya. Artinya ini suatu kesempatan ya untuk melakukan kolaborasi ya, yang dimana sekolah Sanawiyah ini menjadi mitra ya untuk terus membangun sebuah model atau pola pendidikan yang lebih kreatif ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat di daerah-daerah pelosok masih tertinggal, tapi minimal dalam kegiatan ini diharapkan bisa menginspirasi. Sebelumnya saya sekali lagi terima kasih kepada, ini kepala sekolahnya ibu atau bapak ya, Mbak Yunita? Bapak ya? Oh bapak. Ada ya? Ada kepala sekolah jadi boleh kepala sekolah. Apa ini sekolah dipanggil? Ada ya, bapak ya, bukan ibu ya, jenis kelaminnya bapak ya. Iya. Terima kasih kepala sekolah bapak atau ibu lah ya, atau jajarannya ya, telah memberikan kesempatan pada mahasiswa S2 MIPA ini ya terutama, dan kebetulan sekolah ini menjadi mitra ya untuk kegiatan pengabdian. Dan ini bagian dari mata kuliah inovasi ya. Makanya dari kegiatan ini diharapkan setiap mahasiswa itu harus memiliki sebuah produk ya, yang di bidang pendidikan, yang itu bisa jadi bagian dari pengembangan yang kemudian itu bisa didesiminasikan ya di sekolah-sekolah yang dijadikan mitra. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat ya kegiatan ini, dan selalu diberikan kemudahan, kemudian dalam mencerna, kemudian dalam memahami ya kegiatan ini, dan mudah-mudahan juga memberikan satu manfaat bagi kita semua ya, baik bagi Unindra maupun baik bagi pihak Sanawiyah ya, Darul Iman. Dan mungkin di akhir acara ini mudah-mudahan memberikan satu motivasi atau inspirasi bagi Bapak Ibu guru terutama ya yang ada di Sanawiyah untuk terus kita berkolaborasi gitu kan, sampai, dan ini bukan hanya kegiatan hanya awal dan akhir ya, tapi mudah-mudahan terus berlanjut gitu ya. Itu harapan kita ya. Atau jangan-jangan nanti dari pihak sekolah juga ada yang bisa melanjutkan lagi ya, S2 di Unindra atau di mana ya, untuk terus bersilaturahim gitu. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, dan kebetulan ini adalah pengabdiannya itu berkaitan dengan pelatihan pembelajaran berbasis digital ya. Tentunya ini menarik karena memang saat ini era digitalisasi ya, era informasi yang dimana media apapun informasi yang sering dipakai itu adalah menggunakan digital, baik itu melalui handphone, Android dan sebagainya. Karena memang kalau kita lihat di beberapa sekolah unggulan ini sekarang itu sudah menggunakan perangkat teknologi ya, seperti laptop ya. Jadi bukunya itu bukan buku dalam bentuk kertas tapi dalam bentuk Android ya. Itu yang ada sekarang ini di beberapa sekolah itu sudah tidak lagi menggunakan
buku-buku kertas tapi digital ya. Kemudian kalau bicara tentang bilingual ya, itu juga sekarang ini sudah menggunakan juga digital ya. Jadi sekarang masih siswa-siswi di sekolah-sekolah tertentu itu sekarang dikenalkan tentang digitalisasi. Apalagi sekarang ini di Uninder juga ada digital ya, apa namanya, ada jurusan digitalisasi lah bahasanya gitu. Itu ya kira-kira sambutan dari saya. Saya mewakili dari Pak Dr. Saring atau Pak Dr. Dasmo sebagai pengampu mata kuliah ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya ya, yang telah menerima kita, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini berikan satu manfaat satu sama lain. Maaf saya ini tidak bisa kamera karena ada trouble ya, kalau kelihatan nanti kadang-kadang ada sedikit gangguan itu. Itu aja, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Mungkin saya akan ngikutin terus, kalau memang saya ada kegiatan mungkin saya bisa izin ya untuk meninggalkan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing kami, Bapak Dr. Kristianto, telah menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata pada siang hari ini untuk agenda pelaksanaan pelatihan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu Guru, Madrasah Sanawiyah Darul Iman, Pandeglang, Banten. Sebelum kami memulai materi pada materi inti tentang pelatihan berbasis digital menggunakan Quizizz, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber pada siang hari ini yang berasal dari mahasiswa Pascasarjana Pendidikan MIPA Unindra Jakarta. Baik, yang pertama di sini ada teman saya Ibu Indriani, kemudian ada juga Ibu Lisa Kurota Ayun, kemudian ada Ibu Ana Fauziah, dan saya sendiri Nita Alawiyah. Insya Allah pada siang hari ini kami akan bersama-sama berbagi sedikit ilmu yakni tentang pembelajaran berbasis digital menggunakan Quizizz. Nah, untuk materi yang pertama itu pertama adalah pengenalan tentang Quizizz. Apa itu Quizizz? Pengenalan untuk Quizizz ini akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Ana Fauziah. Kepada Ibu Ana, saya persilahkan. Terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembimbing dosen kami Pak Kristianto, yang saya hormati Kepala Sekolah dan guru-guru MTS Darul Iman, dan yang saya banggakan teman-teman PKM dari Unindra. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih buat guru-guru Darul Iman yang sudah bisa hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah bisa bermanfaat dan bisa berdampak baik dalam nanti yang bisa dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas. Baik, untuk hari ini kita akan praktek tentang membuat kuis dengan Quizizz. Apa itu Quizizz? Quizizz adalah platform pembelajaran berbasis permainan, dapat digunakan guru untuk membuat kuis interaktif dan menarik bagi siswa, meningkatkan motivasi belajar dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, untuk kuis ini cocok digunakan untuk evaluasi pembelajaran, baik secara langsung maupun daring. Jadi buat Bapak Guru atau Ibu Guru yang misalkan mengadakan evaluasi pembelajaran, gak harus melulu menggunakan buku teks, jadi menulis di buku, tapi bisa juga menggunakan kuis dengan Quizizz ini. Apalagi di Darul Iman ada smartboard, bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk
melakukan evaluasi pembelajaran dengan kuisis. Kemudian kuisis juga soal yang diberikan bisa berbentuk pilihan ganda, esai, ataupun polling. Nah, apa manfaat dari kuisis? Dengan menggunakan kuisis, selain bisa membantu guru dalam membuat soal, kuisis juga membantu pengajar memahami materi ajar. Karena di dalam fitur apa kuisis terdapat bahan ajar yang bisa dipelajari oleh guru-guru sebelum mereka belajar bisa memahami materi pelajaran dari kuisis. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu mengukur peningkatan kompetensi peserta didik, melatih jiwa kompetensi siswa, juga membantu siswa menganalisis jawabannya. Jadi setelah mengisi kuis di kuisis, siswa itu bisa menganalisis kenapa jawaban dia bisa salah atau kenapa jawaban dia bisa benar. Jadi saat nanti dia menemukan soal yang sama, dia sudah tahu jawabannya tuh apa yang benar. Mungkin itu nanti setelah ini Ibu Bapak akan praktek langsung belajar membuat kuis dengan kuisis. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Rita. Mahasiswi, mahasiswi. Baik, terima kasih Ibu Ana yang sudah menjelaskan yang sudah mengenalkan kepada guru-guru semua tentang kuisis. Bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah di sini ada yang sudah pernah mendengar tentang kuisis ini atau baru pertama kali mendengar kuisis, baru kenalan? Dan semoga nanti apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Kemudian materi selanjutnya kita langsung kepada praktek ya Bapak Ibu. Materi pertama untuk cara menggunakan kuisis, langkah yang pertama adalah cara membuat akun. Nah, untuk langkah pertama ini, insya Allah akan saya langsung yang menyampaikan. Izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Baik, apakah baik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan jaringan. Baik, Bapak Ibu semua, apakah sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk bisa menggunakan kuisis sebagai media pembelajaran, evaluasi untuk pembelajaran di kelas, pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat akun terlebih dahulu, ya. Jika kita menggunakan laptop ataupun handphone bisa,
kita bisa eh, mencari langsung diklik di pencarian, di kolom pencarian kuisis. Nanti akan muncul langsung seperti ini. Nah, setelah itu, jika Bapak Ibu belum mempunyai akun, maka kita bisa membuat akun terlebih dahulu atau daftar ya. Di sini di pojok kanan atas, di sini ada login, ada sign up. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita langsung bisa login. Nah, jika kita belum memiliki akun, kita harus daftar terlebih dahulu dengan mengklik tombol sign up di pojok kanan atas. Atau jika bahasa Indonesia biasanya daftar ya. Bapak Ibu semua kita bisa langsung praktek ya, menggunakan laptop masing-masing atau yang pakai HP juga bisa. Jadi kita langsung ikutin langkah-langkahnya, kita langsung praktek bersama. Nah, setelah kita klik daftar tadi, di sini kita bisa daftar menggunakan akun email ya, atau akun Google kita. Di sini saya milih untuk continue with Google. Silakan diikuti langkah-langkahnya eh, supaya kita bisa langsung paham. Duh, mohon maaf ini lambat jaringannya. Bu Indri masih layar putih ya? Iya benar Ibu Nita. Masih Ya, login. ya, mohon maaf. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Mungkin ini karena kendala jaringan. Mungkin yang belum daftar akunnya sambil diikuti daftar dulu. Iya, betul. Bu Ana boleh ini dibantu teman-temannya mungkin ya. Mbak Anita Iya, Pak. dan teman-teman mungkin nanti sambil jalan mungkin nanti dikasih langkah pertama gini, langkah dua gini gitu. Andaikan nanti kalau kendala jaringan ya. Kalau Oh, andaikan mungkin bapak ibu guru mungkin pulsanya kurang atau sinyal gitu, mungkin bisa dikasih tahu pertama gini, ditulis ya, pertama ini, kedua ini gitu ya. Tahapan gitu mungkin lebih ya. Mungkin hari ini mereka nggak bisa ngikutin, mungkin kalau dia punya itu bisa dilakukan di rumah atau kapan gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa, praktek selalu praktek ya, untuk jaga-jaga aja gitu. Kalau andaikan sinyalnya nggak bagus sampai selesai. iya, Bapak. Mungkin Bu Indri atau Bu Lisa. Ya, Ya, iya Bapak nanti akan diberikan modulnya kan ada langkah-langkahnya juga di modulnya. Ya. Nanti akan ditampilkan. khawatirnya sinyalnya ini ya, sinyalnya ini. Baik Ya, Bapak. oke, lanjut lanjut. Nah, Bu Indri atau Bu Lisa mungkin boleh dibantu share modul dulu ya.
Mohon maaf Bapak Ibu semua ya. Hmm. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, insya Allah sedang proses ya. Akan kami share modul tahapan-tahapan untuk pendaftaran quizzes. Baik, terima kasih Bu Lisa. Mungkin bisa naik ke atas sedikit ya Bu. Ya, ambil. Baik. Eh, Baik, mari kita lanjutkan langkah-langkah tadi untuk cara membuat akun di Quizizz. Karena tadi ada kendala jaringan, maka kami akan menggunakan modul sebagai panduan. Tapi Bapak Ibu semua boleh langsung praktek ya. Langkah pertama di sini adalah masuk ke situs https quizizz.com. Lalu kemudian kita klik yang di pojok kanan tadi ya. Karena belum punya akun berarti klik daftar. Nah, setelah klik daftar, next. Nah, setelah klik daftar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa daftar menggunakan akun Google ataupun akun email kita ya. Next. Nah, setelah kita masuk menggunakan akun Google atau email, Bapak Ibu boleh diikuti. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita langsung lanjutkan. Langsung klik lanjutkan atau next. Kemudian kita pilih ya di situ sebelum ini kalau nggak salah ada sekolah, perusahaan dan lain-lain. Kita memilih sekolah. Nah, kita memilih sekolah. Nah, setelah sekolah kita memilih kita sebagai apa nih? Jika kita sebagai guru yang akan membuat kuis, maka kita pilih as a teacher. Nah, boleh. Setelah itu, setelah kita memilih tadi ya sebagai guru, maka langkah berikutnya adalah melengkapi data diri kita sesuai permintaan pada kolom yang tersedia. Ya, di sini ada nama, belum Bu. Ada nama ya di sana dan identitas lainnya. Boleh kita isi semuanya sesuai permintaan ya. Nah, setelah itu langsung kita klik continue. Nah, baik. Next, Bu. Setelah selesai, kita klik continue. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Tampilan akun kita sudah jadi. Ya, next. Nah, selanjutnya, setelah kita punya akun, maka langkah berikutnya kita buat kelas. Nah,
Cara untuk membuat kelas ini, yang pertama kita lihat ya ada menu di kanan itu Bapak Ibu. Ada menu apa itu cari, ya ada search perpustakaan, kemudian ada history dan lain sebagainya. Kita klik kelas di bagian kiri. Kiri atas itu ada kelas ya. Kita klik kelas, kemudian lanjut. Nah, setelah kita klik kelas, ada tampilan seperti ini. Ada pilihan impor kelas atau buat secara manual. Nah, kita pilih buat secara manual. Yang bawah ya, Bapak Ibu. Baik, setelah kita pilih kelas secara manual, maka kita harus memasukkan nama kelas. Misalkan Bapak Ibu mengajar kelas 7, ya, kelas 7.1 boleh. Kelas 7, Afwan, kelas 7 boleh dimasukkan kelas 7 namanya. Atau misalkan Bapak Ibu mengajar kelas 8, dimasukkan sesuai kelas 8 ya. Next. Setelah itu langsung kita klik buat kelas yang warna ungu di bawah itu. Nah, setelah kita buat kelas, maka akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Ada kelas yang sudah kita buat. Di sini cuma ada satu ya, karena baru satu kelas yang kita buat. Berikutnya. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan siswa, klik tambahkan siswa, kemudian klik copy link atau bagikan kode. Bisa dibagikan melalui WhatsApp group. Nah, setelah kita membuat kelas ini, jika Bapak Ibu ingin membagikannya kepada anak-anak, kita bisa klik share link itu ya, salin. Linknya disalin, kemudian kita kirim ke WhatsApp group seperti itu. Kepada supaya anak-anak bisa mengerjakan di device masing-masing. Nah, next, Bu Lisa. Oke, baik. Mungkin untuk cara membuat akun dan cara membuat kelas tadi, apakah ada kendala Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin kita lanjut ya. Kita lanjut kepada next pembuatan soal. Cara membuat soal. Nah, ini langkah yang berikutnya yaitu bagaimana kita membuat soal kuis untuk kemudian dibagikan kepada anak-anak. Nah, untuk cara membuat soal di kuisis ini akan disampaikan oleh teman saya, Bu Indriani. Kepada Bu Indriani, saya persilakan. Terima kasih Ibu Nita. Bu Lisa mohon di close. Ya, stop screen. Stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal Mohon izin Bapak dosen. Selanjutnya materi yang saya akan sampaikan mengenai pembuatan soal pada kuisis. Sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Nita bahwa mengenai ini ya, membuat kelas dan daftar akun. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk acara kami. Ya. Dan apakah ada kendala dari yang pertama tentang pembuatan akun? Tidak ada sepertinya ya. Oke. Sekarang tentang pembuatan kelas. Yang pertama klik buat. Ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita klik yang penilaian Bapak Ibu. Setelah itu kita buat dari awal wisisnya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ana bahwa di kuisis ini ada beberapa jenis soal. Nah, yang akan saya contohkan itu tentang soal pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Klik pilihan ganda. Bapak Ibu bisa langsung dipraktekkan ya.
boleh juga soal-soal yang Bapak Ibu ampu, soal-soal mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kalau saya di sini mencontohkan misalnya ikan bernafas dengan titik-titik. Nah, di bawah ini ada kolom-kolomnya untuk jawaban. Jawaban yang pertama misalkan paru-paru. Terlalu cepat nggak Bapak Ibu? Nggak ya. Yang kedua insang. Yang ketiga kulit. Pilihan yang keempat misalkan trakea. Nah, di sini kan ada 4 jawaban ya. Bapak Ibu boleh kalau misalkan hanya ingin 3, berarti hapus salah satu, ada tombol hapus di atasnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan item jawabannya, bisa diklik tombol tambah opsi lain. Seperti itu. Nah, jangan lupa jawaban yang benar, ikan bernafas dengan insang, kita klik jawabannya. Nah, setelah diklik, atur poin yang akan diambil. Satu soal misalkan kita klik 10 poin. Jadi Bapak Ibu atur dulu, kita mau bikin berapa soal nih? Misalkan 10 soal. Berarti kalau satu poinnya 10 kan nanti hasil akhirnya 100 ya. Oke. Nah, satu soal ini mau kita atur berapa detik? Saya klik 30 detik. Kalau Bapak Ibu misalkan mau ngasih 1 menit, boleh. Setelah itu disimpan soalnya manual yang dibuat. Nah, ini kan soal manual. Nah, kita juga bisa mencari soal di perpustakaan kuisis. Perpustakaan kuisis ini, bentar kembali. Yang atas ya, kolom yang atas, masukkan nama topik. Nah, sini. Bapak Ibu bisa menulis mau materi apa sih yang diberikan. Misalkan ciri-ciri makhluk hidup. Oh, ini ada soal-soal sih di perpustakaan. Nah, ini itu dibuat oleh guru-guru yang ada di sekolah lain. Semuanya tersimpan di kuisis, Bapak Ibu. Kita pilih kelasnya. Untuk kelas 7, mata pelajaran apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Kita pilih pengetahuan alam. Jumlah soal yang ingin kita cari berapa kira-kira? 10, 1 sampai 10. Oke, jangan lupa ya, bahasa. Bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini ada beberapa soal nih. Bapak Ibu bisa memilih soal mana sih yang mau diadopsi. Nah, kita pilih yang paling atas. Di sebelah kanannya kan muncul nih, ada beberapa soal. Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Dilihat dulu, mana kira-kira soal yang mau dipilih. Kalau mau satu-satu dipilihnya, klik tambah soal. Ya, nah, kalau mau mengadopsi semuanya, Bapak Ibu boleh diklik tambah semua 10 soal. Seperti itu. Kira-kira saya mau tambah yang ini. Satu, tambah soal. Terus yang ini 2 saja. Oke. Nah, di close muncul ya Bapak Ibu. Soalnya sudah ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan, jangan lupa waktunya harus diatur kembali. 30 detik, 10 soal. 10 poin, mohon maaf. 30 detik, 10 poin. Nah, selanjutnya, selain dari perpustakaan kuisis, kita juga bisa minta bantuan eh, ke AI. Sekarang makin canggih ya Bapak Ibu ya, ada AI. Nah, tambahkan, klik tambahkan pertanyaan yang serupa. Oke.
Ada kendala Bapak Ibu? Bu Ana mohon dibantu ya, dipandu. Nah, ini ada 3 pertanyaan dari AI. Kita ambil aja semuanya. Simpan perubahan. Oke, sudah bertambah lagi, sudah ada 6 soal. Nah, jangan lupa kita atur kembali poinnya dan waktunya. Kalau terlalu cepat bilang aja ya, Bapak Ibu. Waktu, oke. Nah, untuk jenis soal itu kan ada, tipe-tipe soal itu kan ada C1, C2, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ikan bernapas dengan, kan belum apa ya, belum untuk anak bukan untuk anak SMP gitu. Coba kita minta bantuan AI untuk merubah kata-katanya lebih ke kontekstual, ubah ke skenario dunia nyata. Bapak Ibu bisa pilih atau mau diubah bukan pilihan ganda boleh menjadi seret lepas, drop down, menjodohkan atau isian singkat boleh. Ubah jenis soalnya. Oke. Saya coba ubah ke skenario dunia nyata. Ikan bernafas dengan insang berubah, kata-katanya berubah. Nah, jadi lebih kontekstual. Nisa sedang mengamati ikan di akuarium. Di akuarium, dia bertanya, bagaimana ikan-ikan tersebut dapat bernafas di dalam air? Dia ingat bahwa ikan bernafas dengan, jadi lebih kontekstual lagi. Jadi nggak monoton soal yang kita buat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Soal yang ini, mau diubah jenis soalnya. Klik AI, ubah, coba. Drop down. Nanti pada saat kuis, dia berubah posisinya bukan pilihan ganda lagi atau seret lepas. Klik seret lepas. Nah, nanti tampilannya seperti ini pada saat kuis. Menerapkan perubahan. Jadi kuisis sekarang tuh banyak perubahannya juga karena dengan didampingi dengan bantuan AI. Oke. Nah, yang ini. Proses fotosintesis pada tanaman terjadi di bagian kayaknya monoton. Kita ubah kata-katanya ubah ke skenario dunia nyata. Nah, menerapkan perubahan seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin soalnya variasi, nggak semua pilihan ganda, itu bisa Bapak Ibu bikin dulu nih soal yang udah ada diadopsi, ya diadopsi dari perpustakaan Quizizz. Nah, nanti ketika sudah di file Bapak Ibu itu bisa diubah jenis soalnya, diubah kata-katanya seperti itu biar tidak C1 C2 lah ya. Nah, setelah sudah semua diubah, disetting dan Bapak Ibu sudah yakin, kita simpan. Klik simpan ada di paling atas pojok kanan. Simpan. Nah, kuisnya beri judul ciri kuis ciri ciri makhluk hidup kelas berapa jangan lupa. Kelas 7. Umum untuk 7 dari A sampai akhir. Mata pelajarannya IPA. Kelasnya kelas 7. Bahasanya jangan lupa bahasa Indonesia. Nah, ini pilih ya, mau di private atau public. Saya public aja. Tambahkan gambar untuk profilnya. Enggak. Cari gambar yang sesuai. Karena saya hanya mencontohkan ya, kita cari gambar yang ada. Kalau Bapak Ibu buat, nanti download dulu aja gambar yang sesuainya seperti apa.
kita pakai gambar ini. Oke. Lalu klik simpan. Nah, soal yang kita buat sudah ya, sudah jadi. Setelah itu, apakah mau ditugaskan menjadi PR atau dimainkan? Klik mainkan untuk di-share. Mainkan, mulai cepat. Nah, nanti di sini muncul kode ya. Nanti untuk join kuisnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya lagi. Tapi untuk saat ini, saya kembalikan ke Bu Nita selaku moderator. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Indri. Sangat rinci ya, sudah dijelaskan bagaimana cara kita membuat soal mulai dari A sampai Z ya. Karena apa sampai ke modifikasi kalimat. Sekarang karena ada bantuan AI sangat dipermudah. Jadi kita tinggal klik kata kuncinya. Setelah itu kita bisa diubah menggunakan rekayasa skenario tadi. Baik, Bapak Ibu semua, semoga semuanya mengikuti dengan baik ya. Meskipun sambil apa, tidak semua dengan laptop, semoga bisa mengikuti semuanya dengan baik. Untuk selanjutnya adalah cara join kuisnya seperti apa akan dijelaskan oleh rekan saya satu lagi, yaitu kepada Ibu Lisa Kurotayun. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen ya. Ale. Baik Bapak Ibu, kalau untuk join kita kan hari apa sekarang kita belajar untuk join quizzes. Untuk join quizzes ini bisa menggunakan handphone atau menggunakan HP. Biasanya ini buat anak-anak ya. Gimana sih cara join quizzesnya? Nanti ketik aja di Google join quizzes. Setelah itu klik yang paling pertama aja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tadi sebelumnya kan Bu Indri sudah membuat soal dan mengasihkan kodenya ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengasihkan kode ke anak-anak. Jadi anak-anaknya itu bisa memasukkan kode di sini. Sekarang kita main kuisis bareng aja ya. Coba silakan buka kuisisnya masing-masing di handphonenya atau di laptopnya. Nanti saya kasih kode kuisisnya. Nanti kita main bareng biar buat jadi contoh. Ini saya stop dulu. Hmm. Mana ya? Sambil dibuka kuisisnya ya di Google nanti ada kodenya kita masukin kita sambil main kuisnya. Kuisnya ada 10 soal, ada yang dari agama, ada matematika sama dari IPA.
Silakan join Bapak Ibu. Mungkin untuk caranya boleh dibantu ya Ibu Ana ya. Karena ini sebenarnya bisa di HP juga bisa. Oh iya, ini juga bisa share link ke grup ya. Kalau misalnya eh, apa namanya nggak pakai kode bisa. Ini bisa klik linknya. Nanti kita bisa share ke grupnya. Bisa mau ke WhatsApp atau kemana itu bebas. Baru satu yang masuk, silakan ditunggu yang lain. Yang belum masuk kuis, silakan masuk kuisnya dulu ya. Kita akan mulai sebentar lagi kuisnya. Baik, Bapak Ibu, ada 8 peserta. Akan saya mulai kuisnya ya. Nanti setelah anak-anak join, akan terlihat beberapa peserta yang akan muncul. Di sini ada 8 peserta yang akan muncul. Setelah itu langsung kita klik mulai.
Jadi sesuatu itu kata kata 15, 60, 60 tulisan minum. Iya. Salah. Beda. Baik, sepertinya ini adalah 5 teratas. Congratulations untuk Bu Lilis, performanya 9.640 dengan betul, nilainya betul semua ya. Kalau di kuisis ini dia bukan hanya untuk poin tapi dengan kecepatan. Semakin dia cepat mengerjakan, maka poinnya itu akan lebih banyak. Setelah selesai kuisis, maka kita akhiri kuisnya ya. Oke, congratulations untuk Bu Lilis Herlina. Nah, setelah kita melakukan kuisis, kita kan mau mendapatkan nilai hasil anak-anak tersebut. Maka kita bisa melihat hasilnya dan akan mendownload hasil tersebut eh, menjadi Excel ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, kita setelah melakukan kuisis, kita bisa kembali ke beranda atau ke dashboard. Setelah itu, kita bisa melihat hasil yang tadi sudah dilakukan. Nah, hasilnya itu, kita tadi kan latihan kuisis, kita lihat kuis yang mana yang tadi kita pakai dan hasil yang mana yang akan kita kerjakan. Tadi latihan kuisis, hasilnya. Setelah itu, setelah klik hasil latihan kuisis, kita klik yang tanda download.
Nanti hasil downloadnya itu akan ada di hasil dokumennya itu akan ada di file downloadnya masing-masing. Masih proses ya. Hasilnya belum terlihat ya? Stop, stop share dulu kali Bu, beda jendela. Masih belum Excel ya? Dah, oh ya. Hasilnya ada tidak ya? Ada Ibu, Ada? ada. Ya, kurang lebih nanti hasil dari kuis tersebut seperti ini. Ini ada berupa soalnya, ini jenis questionnya, terus di sini menit-menitnya, dan ini yang terakhir. Gitu, kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lisa yang sudah menjelaskan bagaimana cara join quiz dan kita sudah praktek bersama ya Bapak Ibu eh, penggunaan untuk quizzes ini. Nah, mungkin untuk lebih bisa memahami lagi Bapak Ibu semua, acara berikutnya, agenda berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu eh, yang ingin bertanya mengenai hal-hal yang mungkin kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada kami semua. Baik, sesi tanya jawab ini kami buka untuk dua penanya saja. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Bu Ana, ada yang ingin bertanya, Bu? Ada. Baik, untuk penanya tentang sebutkan nama dan pertanyaan. Iya, Bapak. Baik, sudah kami dokumentasikan dengan rekor dan foto ya, Bu Indri. Iya, Ibu. Sudah direcord. Mungkin pertanyaannya bisa diklik ditulis di chat aja kali ya, kalau terlalu berisik, biar lebih jelas gitu pertanyaannya. Bisa ditulis di chat aja ya, Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Bu, izin bertanya. Iya, silakan Ibu. Apa yang harus kita lakukan jika dalam proses pengisian kuisis itu, pertanyaan itu, tiba-tiba sinyalnya terputus? Apa yang harus kita lakukan?
Baik-baik. Terima kasih kepada Ibu siapa tadi namanya? Itu jadi Ibu Lilis. Oh, Ibu Lilis. Ya, baik. Terima kasih Bu Lilis untuk pertanyaannya. Akan dijawab ya oleh rekan kami. Om, Bu Indri atau Iya, Ibu Bunita. Bu Indri? Oke, baik. Pertanyaan Oh, untuk Bu Indri. tadi pertanyaannya apa? Jika ketika menjawab soal sinyal terputus ya? Ya, betul. Oke. Kalau dari saya jawabannya itu di refresh aja Ibu. Bisa kan ya atau di laptop atau di handphone itu di refresh saja. Biasanya jawabannya tidak akan hilang, tetap ada gitu. Soalnya Iya, jawabannya tetap ada, tidak hilang. Coba Bu Lisa ingin menambahkan? Sudah cukup, Bu Indri. Bagaimana Ibu Lilis? Baik. Ya, Ibu sudah. Terima kasih. Nah, oke. Untuk penanya kedua, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Ibu Ya, boleh, Ibu. izin bertanya. Kalau misal kita ragu dengan jawaban sebelumnya, apakah jawaban kita bisa diulang? Yang mana, Bu? Boleh diulangi? Kita udah next ke pertanyaan selanjutnya, tapi kita ragu dengan jawaban sebelumnya. Apakah bisa diulang jawaban Dengan Ibu siapa? Nova? Pak, ya baik, terima kasih menambahkannya adalah jika kita sudah jawab, lalu kita sudah ke nomor berikutnya, apakah bisa diulang? Ketika merasa jawaban kita itu ragu ya. Silakan Bu Lisa, boleh dibantu. Baik, terima kasih Bu Nova atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, kalau kita sudah menjawab, terus kita jawabannya ragu, ingin menjawab ulang mungkin ya, seperti itu ya. Kalau seperti itu tergantung pengaturan dari gurunya, karena kan kuis itu yang bikin dari guru ya, jadi guru tersebut yang akan mengaturnya gimana. Jika tidak diizinkan, maka tidak bisa mengulang kuis yang sudah selesai. Tapi kalau misalnya emang bisa diskusi dengan gurunya, Bu, saya mau mengulang lagi, maka bisa diulang. Mungkin seperti itu jawabannya Bu Nova. Ya, Baik, sudah. bagaimana Bu Nova? Cukup jelas? Iya, Ibu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Oke, mungkin cukup ya untuk dua penanya. Tapi jika masih ada yang bertanya, boleh. Bu Ana, masih ada yang ingin ditanyakan nggak di sana? Udah nggak ada, Bu. Itu ini smartboardnya nge-lag. Tidak. Ya. Iya. Oh, baik, baik. Kan kalau di mute lagi. Iya, di refresh. Izin menambahkan Bu Nita. Silakan Ibu Indri. Ya, tadi ada yang terlewat ya. Dan belum ada yang bertanya juga sepertinya. Nanti di soal kuisis itu nggak cuman soal bentuk kata-kata ya,
bisa dilampirkan bentuk video, gambar, seperti itu. Nah, di poin-poin jawabannya juga, di opsi jawaban, itu bisa berupa gambar, tidak hanya kata-kata gitu. Seperti tadi, paru-paru, jantung, itu kan ada gambar ya. Nah, di opsinya itu kita bisa pasang gambarnya. Nanti ada di di kotak itu ada tombol kecil. Ibu tinggal pilih aja di situ ada tambahkan gambar. Kalau di kolom pertanyaan ada di pojok kanan, di pojok kiri, di atas pojok kiri. Di situ ada mau menambahkan gambar atau menampilkan video. Seperti itu. Ya, baik. Ya, cukup Bu Nita. Ya, jadi bisa divariasikan ya, Bu ya. Tidak hanya dalam bentuk tulisan. Betul. Terima kasih, Bu Indri. Baik, Bapak Ibu, guru-guru eh, Madrasah Sanawiyah Darul Iman semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah menyimak materi dari kami pada siang hari ini, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Quizizz, ya. Terus sebelum saya tutup, saya izin menyampaikan kesimpulannya dari materi Quizizz ini. Nah, untuk Quizizz ini, tentu ya segala sesuatu ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun untuk kelebihan atau keunggulan dari Quizizz ini, yang pertama, interaktif dan menarik. Ya, desain Quizizz yang menarik dan interaktif membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, keunggulan yang kedua adalah mudah digunakan. Nah, guru dan siswa dapat dengan mudah menggunakan Quizizz tanpa memerlukan keahlian khusus. Ya, asalkan kita ikuti saja langkah demi langkah tadi yang sudah kita pelajari bersama. Keunggulan yang ketiga adalah pilihan tipe soal. Nah, Quizizz ini menawarkan berbagai pilihan tipe soal yang dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran. Misal tadi IPA ya, soal dari IPA misalkan dari Bu Indri tuh organ tubuh, bisa kita menggunakan gambar biar lebih menarik gitu ya. Nah, selain keunggulan juga tentu Quizizz memiliki kekurangan. Adapun atau kelemahan ya, beberapa kelemahan Quizizz. Yang pertama, perlu akses internet. Nah, Quizizz ini membutuhkan akses internet untuk dapat digunakan, yang mana mungkin tidak semua siswa, tidak semua sekolah di Indonesia ini bisa memiliki akses ya, seperti yang di pedalaman itu masih sulit akses internet. Jadi mungkin masih sulit untuk menggunakan Quizizz. Sedangkan mungkin jika keadaan Bapak Ibu semua yang bisa mengakses internet dengan mudah, sangat bisa menggunakan Quizizz ini. Yang kedua, kelemahan Quizizz ini adalah ketergantungan pada teknologi, yakni Quizizz sangat tergantung pada teknologi, sehingga dapat menjadi masalah jika ada gangguan teknis seperti sinyal jaringan ya, dan lain-lain. Jadi secara keseluruhan, Quizizz adalah alat yang efektif untuk mendukung pembelajaran interaktif dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Quizizz dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan evaluasi yang menarik dan juga menyenangkan bagi siswa. Nah, dengan memanfaatkan Quizizz, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bervariasi dan efektif. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Apa yang kami sampaikan pada hari ini semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk bisa digunakan untuk pembelajaran kepada anak-anak di keseharian Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing kami, Bapak Dr. Kristianto, yang sudah bersamai kami sampai akhir acara. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, semangat. Terima kasih, Bapak. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Darul Iman Pandeglang yang sudah membersamai kami, yang sudah menyimak materi pada hari ini. Tak terasa sudah memasuki hampir pukul 15 ya. Berarti 1,5 jam kita berada di ruang Zoom ini. Baik, mungkin
Saya mewakili teman-teman semua, izin pamit, undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, makasih teman. Terima kasih Kita ya. kita foto dulu bareng-bareng, ayo. Ayo foto bertiga, Bu. Berempat, Bu, bertiga. Ada smartphone-nya mati nge-lag. Bu Ana, yang lain boleh live aja nggak apa-apa. Hatur nuhun ya ibu-ibu waktunya. Ayo kita berempat, guys. Aduh, capek banget. Udah nggak apa-apa. Makasih Bu. Bu Ana, makasih ya, Bu Ana. Makasih juga. Bu In, matiin recordnya dulu. Oh iya, lupa.